Membahas Kediri, Jawa Timur. Memang banyak sekali tempat-tempat bersejarah dengan nuansa religi yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya, makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jembesi di Desa Putih, Kecamatan Gambengrejo, Kabupaten Kediri. Berikut sejarah makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jembesi versi JB TV. Makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jembesi berlokasi di Pondok Pesantren Jampes di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gambengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya makin terkenal setelah kitab karangannya Sirot At-Tolibin menjadi bidang ilmu yang dipelajari hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dari karyanya ini, ia dikenal sebagai seorang ulama sufi yang sangat hebat. Kiai dari Dusun Jampes ini tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu falak, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beberapa bidang ilmu agama lainnya. Karena itu, karya-karya tulisannya tak sebatas pada bidang ilmu tasyawuf dan akhlak semata, tetapi hingga pada persoalan fikih. Dilahirkan sekitar tahun 1901, Syekh Ihsan Al-Jembesi adalah putra dari seorang ulama yang sejak kecil tinggal di lingkungan pesantren. Ayahnya Kiai Dahlan bin Soleh dan ibunya Isti'anah adalah pendiri Pondok Pesantren Jampes. Kakeknya adalah Kiai Soleh, seorang ulama asal Bogor, Jawa Barat, yang masa muda hingga akhir hayatnya dihabiskan untuk menimba ilmu dan memimpin pesantren di Jawa Timur. Di lain fakta, Bakri adalah nama julukan Syekh Ihsan bin Dahlan. Semenjak muda, Syekh Ihsan Al-Jembesi terkenal suka membaca. Ia memiliki mutu semboyan hidup, tiada hari tanpa membaca. Buku-buku yang dibaca beraneka ragam, mulai dari ilmu agama hingga yang lainnya, yang berbahasa Arab hingga bahasa Indonesia. Ketika muda, ia memiliki sifat beling, yakni gemar berjudi bersama teman-temannya sebelum tobat. Meskipun nakal, sedari muda kecerdasannya juga telah terlihat. Buktinya bisa dilihat jika sudah banyak pondok yang ia singgahi sebagai tempat belajar seperti di Madura dan Jawa Tengah. Pada tahun 1930, Syekh Ihsan Al-Jembesi menulis sebuah kitab di bidang ilmu falak, astronomi yang berjudul Tasrih Al-Ibarat. Penjabaran dari kitab Najiyat Al-Miqat karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Pada 1932, ulama yang dikala masih remaja menyukai pula ilmu pedalangan ini juga berhasil mengarang sebuah kitab tasawuf yang berjudul Sirot At-Tolibin. Kitab Sirot At-Tolibin ini di kemudian hari mengharumkan nama Pondok Pesantren Jampes dan juga bangsa Indonesia. Selain Manahij Al-Madad, masih ada lagi karya-karya pengasuh Pondok Pesantren Jampes ini. Di antaranya adalah kitab Irsyad Al-Ikhwan fi Syurbati Al-Qohwati wa Al-Duhan, sebuah kitab yang khusus membicarakan minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Sesudah Kiai Haji Muhammad Dahlan meninggal pada tahun 1928, Syekh Ihsan yang saat ini belum menikah belum bersiap untuk menggantikan ayahnya untuk mengasuh Pondok Pesantren Jampes. Untuk sementara, pesantren tersebut diasuh oleh pamannya, Kiai Haji Khalil, hingga tahun 1932. Mulai tahun 1932 inilah, Syekh Ihsan bersiap untuk mengasuh secara langsung pesantren peninggalan ayahnya. Atas kerja keras Syekh Ihsan, pesantren tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat. Jumlah santrinya makin lama makin bertambah banyak, yang semula hanya 150 orang dijadikan mencapai 1.000 orang bertambah. Perkembangan ini pula diperluasnya tanah hingga mencapai 150 hektar. Di samping itu, Syekh Ihsan juga mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Mafatihul Huda pada tahun 1942. Syekh Ihsan mengasuh Pondok Pesantren Jampes selama 20 tahun. Demikian informasi terkait komplek makam Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jembesi di Desa Putih, Kecamatan Gambengrejo, Kabupaten Kediri versi JB TV. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat dari wali Allah. Kami segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermakna. JB TV selalu di hati dan dinanti. Obat tetes mata care mampu mengatasi semua masalah pada mata. Degeneratif makula, miopia, katarak, hemipritopia, mata kering, asap, debu, radikal bebas, dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan Mata Care. Infeksi mata, iritasi mata, mata memar, glukoma, katarak, minus, dan silinder. Hanya satu obatnya, Mata Care.